Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan perencanaan digital marketing pada brand Teh Kota. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Asriada Sinta dengan NIM 44230354. perkenalkan nama saya Bunga Putri Kalisa dengan NIM 44230355. Perkenalkan, nama saya Sini Kalonika dengan NIM 44230408. Perkenalkan, nama saya Dia Samiza dengan NIM 44230197. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hartono Putri dengan NIM 44230508. Perkenalkan, nama saya Sila Fauzia dengan NIM 44230362. Untuk latar belakang dibacakan oleh Dias. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat termasuk dalam memilih dan membeli produk minuman. Teh kotak sebagai produk siap saji berbasis teh harus beradaptasi dengan tren digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta tetap kompetitif. Strategi komunikasi pemasaran digital menjadi solusi penting untuk membangun brand, engagement, dan loyalitas konsumen. Teh merupakan salah satu minuman yang sangat populer di Indonesia, baik dikonsumsi secara tradisional maupun dalam bentuk kemasan. Dalam industri minuman siap saji, teh kotak, produk unggulan dari PT Sinar Sosro, menjadi salah satu pionir dalam kemasan minuman teh siap saji, minuman teh di Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 1974, teh kotak telah melekat kuat dalam benak konsumen sebagai minuman teh yang praktis, menyegarkan, dan berkualitas. Selanjutnya, dibacakan oleh Zih. Berikut sejarah perusahaan. Teh kotak diproduksi oleh PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Perusahaan yang berdiri sejak 1958, produk teh kotak diluncurkan pertama kali pada tahun 1981 dan menjadi pelopor minuman teh siap saji dalam kemasan karton di Indonesia. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company merupakan salah satu perusahaan minuman dan makanan terbesar di Indonesia yang dikenal sebagai pelopor teknologi pengolahan ultra high temperatur atau UHT dan pengemasan aseptik dengan kemasan karton dalam kurung Tetra Pak. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat oleh Sugeng Raharjo sebagai industri rumah tangga kecil yang memproduksi dan menjual susu segar secara lokal. Seiring waktu, Ultra Jaya berkembang pesat dan pada tahun 1975 menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi susu UHT dalam kemasan karton aseptik berkat kerjasama dengan perusahaan teknologi pengemasan asal Swedia Tetra Pak. Oke, selanjutnya. Untuk informasi produk, teh kotak adalah minuman teh siap saji yang menggunakan bahan baku teh alami dan gula murni. Dikemas secara higienis dalam kotak karton UHT varian produk, yaitu ada original jasmine, less sugar, dan teh kotak social fruity. Untuk maksud dan tujuan DMC ini, yang pertama ada meningkatkan awareness brand teh kotak di media digital. Yang kedua ada membangun interaksi dan loyalitas pelanggan melalui konten digital. Dan yang ketiga meningkatkan penjualan melalui platform digital. Dan untuk analisa produknya, yang pertama ada kelebihannya, yaitu praktis, higienis, dan rasa khas. Kekurangannya ada kompetitor tinggi, inovasi produk terbatas, peluangnya tren minuman sehat dan ready to drink. Ancamannya perubahan selera konsumen yang cepat. Selanjutnya, Analisa STP, segmentasi demografis. Yang pertama usianya 12-35 tahun. Yang kedua jenis kelamin pria dan wanita.
Yang ketiga, statusnya pelajar, mahasiswa, karyawan muda, dan keluarga muda. Keempat, pendapatan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Segmentasi psikografis, yang pertama gaya hidup aktif dan dinamis. Kedua, peduli terhadap kepraktisan dan efisiensi. Ketiga, suka dengan produk yang siap saji dan mudah dikonsumsi kapan saja. Segmentasi geografis, yang pertama, kota besar dan menengah di seluruh Indonesia. Yang kedua, akses mudah terhadap minimarket, supermarket, dan e-commerce. Segmentasi perilaku, yang pertama, konsumen yang sering membeli minuman ringan. Kedua, mencari produk yang menyegarkan dan mudah dibawa. Ketiga, sensitif terhadap harga dan promosi. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Uti. Targeting dan positioning. Penargetan pasar, Teh Kotak menargetkan anak muda usia 15 sampai 30 tahun, pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda sebagai target utama. Kelompok ini memiliki gaya hidup yang cepat dan praktis serta aktif di media sosial. Selain itu, mereka juga cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh tren dan konten digital yang menarik. Target sekunder mencakup keluarga muda dan konsumen umum yang membutuhkan minuman siap saji untuk dikonsumsi sehari-hari atau saat berpergian. Posisi merek di pasar, Teh Kotak diposisikan sebagai minuman teh siap saji yang praktis, menyegarkan, dan terpercaya dengan rasa khas teh melati dan kemasan higienis. Brand ini menonjolkan nilai teman praktis, kapan saja, di mana saja, serta menyasar konsumen yang ingin tetap segar dan aktif sepanjang hari tanpa repot menyeduh secara teh manual. Brand message utama, Teh Kotak segarnya asli, praktis untuk setiap aktivitas. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Tia. Analisa SWOT. Yang pertama ada kekuatan, merek yang kuat dan terpercaya, jaringan distribusi luas, produk praktis dan higienis, variasi produk yang beragam, dan didukung oleh perusahaan besar. Yang kedua ada kelemahan, kurang agresif dalam inovasi branding digital, citra produk yang klasik, tergantung pada pasar domestik, dan kurangnya referensi pada kemasan. Yang ketiga ada peluang, yaitu pertumbuhan e-commerce dan digital marketing, terus tren gaya hidup sehat, segmentasi pasar atau anak-anak dan dewasa muda, terus ekspansi ke pasar luar negeri. Yang keempat itu ada ancaman. Yang pertama persaingan yang sangat ketat, yang kedua perubahan selera konsumen, yang ketiga fluktuasi harga bahan baku, dan yang keempat itu isu lingkungan dan kemasan sekali pakai. Slide selanjutnya dibacakan oleh Z. Digital advertising meningkatkan brand awareness dan menarik perhatian target audiens secara luas. Strateginya, menjalankan kampanye iklan berbayar di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Kemudian di Google Display Network untuk menjangkau pengguna saat browsing iklan menggunakan video pendek durasinya antara 15-30 detik yang menggambarkan kesegaran produk, gaya hidup aktif anak muda, serta situasi santai sambil minum teh kotak. Selanjutnya dibacakan oleh Dias. Mendorong konsumen untuk mencoba atau membeli teh kotak melalui penawaran khusus. Strateginya mengadakan promo bundling di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli, diskon beli 2 gratis 1, voucher cashback khusus pelanggan baru, flash sale saat campaign besar seperti 11.11, Ramadan, atau back to school giveaway di media sosial,
dengan tantangan video kreatif. Contoh, hashtag segarnya teh kotak challenge. Lanjut dengan Cindy. Berikutnya digital personal selling, memberikan informasi produk secara personal untuk membujuk konsumen melakukan pembelian. Strateginya membuat chatbot interaktif di WhatsApp Business atau Instagram DM, menjawab pertanyaan seputar varian rasa, kandungan gizi, tempat pembelian, menyediakan tautan langsung ke e-commerce, kolaborasi dengan influencer atau micro-influencer untuk ulasan jujur dan edukatif. Gaya personalnya, aku paling suka varian apel. Sehari bisa 2 kotak. Hashtag tim teh kotak. Selanjutnya dibacakan oleh Uti. Digital Public Relation, bangun citra merek yang positif dan menjalin hubungan baik dengan publik melalui platform digital. Strateginya, yang pertama ada kolaborasi dengan media online seperti Hypeweek, IGN Times, dan Detik Food. Untuk membuat artikel advertorial dan liputan event, aktif dalam kegiatan sosial digital seperti campaign, hashtag dengan teh kotak peduli, program CCR untuk anak muda dan lingkungan seperti misalnya donasi dari penjualan online. Yang kedua ada rilis pers dan update kegiatan di website resmi dan media sosial. Yang ketiga ada memanfaatkan testimoni dari konsumen untuk membangun kredibilitas. Mau dibacakan oleh Astria. Ada anggaran estimasi per bulan. Yang pertama komponen itu digital ADS, biayanya 25 juta. Terus yang kedua ada influencer dan PR, itu biayanya 15 juta. Lalu ada promosi dan giveaway, yaitu biayanya 10 juta. Terus ada live dan personalisasi, ada biayanya itu 5 juta. Lalu ada evaluasi dan riset, biayanya itu 5 juta. Dan totalnya itu semua 60 juta. Baik, dilanjut oleh Dias. Kalender kegiatan. Juli launch atau campaign dan tester. Agustus giveaway dan TikTok challenge. September ada CCR digital dan press release. Oktober promo bundling dan e-commerce live selling. November ada evaluasi dan campaign penutup akhir tahun. Evaluasinya metrik, engagement rate, reach, conversation rate, dan ROAS. Lalu ada tools, Google Analytics, Meta Instinct, dan survei konsumen. Lalu ada review mingguan dan monthly report KPI. Selanjutnya dibacakan oleh Z. Berikut kesimpulan presentasi. Perencanaan digital marketing Teh Kotak bertujuan memperkuat eksistensi merek di ranah digital melalui strategi STP dan SWOT. Dengan mengintegrasikan digital advertising, promosi, personal selling, dan public relation, diharapkan dapat meningkatkan brand awareness dan penjualan. Teh Kotak menargetkan Gen Z dan milenial dengan gaya hidup aktif, serta memposisikan diri sebagai minuman praktis untuk segala situasi. Meski memiliki kekuatan merek dan distribusi, Teh Kotak perlu terus berinovasi dalam digital branding dan visual untuk tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Untuk sarannya, Teh Kotak perlu memperkuat citra merek agar lebih relevan dengan Gen Z dan milenial. Melalui penyegaran desain kemasan dan kampanye kreatif yang mencerminkan gaya hidup kekinian di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Aktivitas digital marketing juga harus ditingkatkan secara rutin melalui storytelling, konten edukatif, dan kolaborasi dengan influencer, serta pemanfaatan fitur interaktif untuk meningkatkan keterlibatan konsumen. Dari sisi penjualan, penting untuk
mengoptimalkan e-commerce dengan kehadiran aktif di marketplace dan media sosial, serta menawarkan promosi menarik. Selain itu, inovasi produk seperti varian rasa baru, edisi kolaborasi, dan varian teh rendah gula dapat menjaga daya tarik mereka di kalangan konsumen muda. Baik, Dan selanjutnya. berikut adalah foto poster event Teh Kotak edisi Ramadan dan konten media sosial Teh Kotak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.